Menteri Agama menurunkan surat edaran baru mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola. Beberapa hal yang diatur dalam pedoman tersebut adalah saat mengumandangkan adzan dengan pengeras suara luar, volume pengeras suara saat salat subuh dan salat Jumat, sebelum adzan pembacaan Al-Quran dan syalawat, dapat menggunakan pengeras suara luar maksimal 10 menit, sedangkan pelaksanaan salat zikir hingga khutbah menggunakan pengeras suara dalam. Sementara saat salat zuhur, asar, maghrib, dan isya sebelum adzan pembacaan Al-Quran atau sholawat dapat menggunakan pengeras suara luar. Sesudah azan dikumandangkan yang digunakan suara dalam. Saat sholat Jumat sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau sholawat dapat gunakan suara luar maksimal 10 menit. Pengumuman mengenai petugas Jumat infak, sedekah, khutbah, salat, zikir, dan doa menggunakan pengeras suara dalam. Bagaimana menurut kalian tentang ucapan seperti ini? Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur